kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Management Letter and Client Representation Letter. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Antonius Surlando Siba sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Fridolin Rosmilin Kete. Perkenalkan, nama saya Milania Manesi. Perkenalkan, nama saya Yohan Sabatini Raja. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sandra Cortez. Perkenalkan, nama saya Ingor Marvenado. Oke, baik, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen letter. Manajemen letter di sini merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntansi publik atau KAP yang ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya atau diaudit. Isinya kelemahan pengendalian inter perusahaan baik material maupun imaterial, weaknesses setelah pemeriksaan disertai saran-saran perbaikan dari kantor akuntansi publik. Dalam hal ini, manajemen letter merupakan suatu laporan tambahan dari kantor akuntansi publik di samping laporan pemeriksaan akuntan atau audit report yang diharapkan dapat memperbesar kekuasaan dari pelanggan. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat manajemen letter yang baik. Cara membuat manajemen letter yang baik terdiri dari yang pertama, manajemen letter harus tepat waktu atau timely. Karena jika manajemen letter terlambat diberikan, kemungkinan besar kelemahan-kelemahan dalam pengendalian internal sudah mengakibatkan terjadinya kesalahan dan kecurangan yang merugikan perusahaan. Yang kedua, manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Karena jika saran-saran terlalu teoritis, tidak ada gunanya karena tidak bisa diterapkan di dalam perusahaan. Yang ketiga, komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan sesuatu hal yang bersifat surprise atau mengejutkan. Untuk itu, sebelumnya konsep manajemen letter harus didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen perusahaan dan bagian yang berkaitan dan dimintakan komentar dari manajemen. Yang keempat, manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima, kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurut berdasarkan urutan-urutan pos laporan keuangan atau neraca dan laba rugi. Dan yang terakhir, pada bagian akhir, manajemen letter harus berisi ungkapan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf yang berkaitan yang sudah memberikan kontribusi dalam menyusun manajemen letter tersebut. Manfaat manajemen letter. Manajemen letter memiliki banyak manfaat, tidak hanya bagi klien, tetapi juga bagi kantor akuntan publik dan bagi staf kantor akuntan publik atau tim pemeriksa. Adapun manfaat manajemen letter bagi klien, yang pertama, dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern di dalam perusahaannya. Yang kedua, dapat mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan tersebut berdasarkan saran yang diberikan dalam manajemen letter, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan di dalam perusahaan. Manfaat manajemen letter bagi kantor akuntan publik. Yang pertama, menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi bertambah baik
karena di samping laporan pemeriksa akuntan juga memberikan manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Kedua, jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa dari kantor akuntan publik tersebut. Ketiga, jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien atau pelanggan dari kantor akuntan publik. Manfaat manajemen letter bagi staf kantor akuntan publik atau tim pemeriksa. Yang pertama, jika klien kantor publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. Kedua, mendapat banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam atau jenis perusahaan. Ketiga, mendapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Baik, selanjutnya tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter. Di sini ada 4. Yang pertama asisten auditor atau junior staff, yang kedua senior auditor atau pimpinan tim pemeriksa, yang ketiga audit supervisor atau manajer, dan yang keempat audit partner. Di sini asisten auditor bertugas mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan mengenai kebaikan atau kelemahan dari pengendalian intern dan mendokumentasikan data dan informasi tersebut beserta salinan bukti, kertas kerja pemeriksaan untuk ditelah lebih lanjut oleh senior auditor. Selanjutnya senior auditor di sini tugas dan tanggung jawabnya ada 5. Yang pertama, menelaah kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh asisten auditor, khususnya yang berkaitan dengan informasi mengenai kelemahan kebaikan dari pengendalian intern. Yang kedua, mengumpulkan hal-hal yang bisa dimasukkan ke dalam manajemen letter sekaligus menyusun konsep manajemen letter. Yang ketiga, mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan bagian pajak dan bagian manajemen servis kantor akuntan publik untuk mendapatkan komentar dari segi perpajakan dan sistem akuntansi. Dan yang keempat, menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit supervisor untuk ditelah. Dan yang kelima, setelah ditelah oleh atasan, maka melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, auditor supervisor. Di sini tugas dan tanggung jawabnya ada 5. Yang pertama, menelaah dan mengedit konsep manajemen letter, mengusulkan perbaikan-perbaikan yang diperlukan kepada senior auditor. Yang kedua, menyerahkan konsep manajemen letter yang sudah diperbaiki kepada audit partner untuk ditelah. Dan yang ketiga, setelah ditelah audit partner dan akan diperbaiki jika ada saran perbaikan dari audit partner, dan mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan manajemen perusahaan. Dan yang keempat, melaporkan kepada audit partner mengenai hasil diskusi dengan manajemen perusahaan dan meminta persetujuan audit partner jika ada saran perubahan dari manajemen perusahaan. Dan yang kelima, memerintahkan konsep terakhir manajemen letter untuk difinalisasi. Selanjutnya yaitu audit partner. Di sini tugas dan tanggung jawabnya ada 5. Di sini yang pertama, menelah dan mengedit konsep manajemen letter yang diterima audit manager dan mendiskusikannya dengan audit manager jika perlu dengan audit senior. Dan yang kedua, mengembalikan konsep tersebut dan saran-saran perbaikan jika ada kepada audit manager. Yang ketiga, menelah kembali konsep yang sudah diperbaiki, kemudian meminta audit manager untuk mendiskusikannya dengan manajemen perusahaan. Dan yang keempat, membahas dengan audit manager hasil diskusi konsep manajemen letter yang telah dilakukan oleh audit manager dengan manajemen perusahaan. Dan yang kelima yaitu mendatangani manajemen letter yang final untuk dikirimkan kepada manajemen perusahaan. Oke, baik, saya akan menjelaskan mengenai silent representation letter atau surat permintaan. Silent representation letter adalah surat yang dibuat oleh klien yang ditujukan kepada KAP yang berisi mengenai pernyataan beberapa hal penting, seperti manajemen harus bertanggung jawab terhadap kewajaran perizinan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi.
Oke, baik, berikutnya kegunaan silent representation method. Manfaat silent representation method bagi kantor akuntan publik sangat besar sekali. Misalnya, jika ternyata klien tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan, atau ada bukti-bukti yang disembunyikan atau tidak diperlihatkan kepada kantor akuntan, sehingga pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan klien dan merasa dirugikan, lalu mengajukan tuntutan kepada akuntan publik di pengadilan. Dalam hal ini, akuntan publik dapat menunjukkan surat pernyataan langganan tersebut sebagai bukti di pengadilan sehingga tidak bisa disalahkan. Jika akuntan publik tidak memiliki surat pernyataan langganan, maka ia bisa disalahkan di pengadilan dan harus membayar ganti rugi atau dicabut izin prakteknya oleh Menteri Keuangan jika terbukti lalai dalam melakukan pemeriksaannya sehingga merugikan pihak lain. Yang berikutnya adalah 20 kegunaan client representation letter. Yang pertama yaitu pengakuan manajemen mengenai tanggung jawabnya dalam menyediakan laporan keuangan secara wajar. Yang kedua, tersedianya catatan keuangan dan data yang berkaitan. Yang ketiga, kelengkapan dan tersedianya semua rapat pemegang saham, direksi dan dewan komisaris. Yang keempat, tidak terdapatnya kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi tidak tercatat. Yang kelima, informasi mengenai transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dan piutang atau utang antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang keenam, ketidakpatuhan dengan pasal-pasal perjanjian kontrak yang mungkin berdampak terhadap laporan keuangan. Yang ketujuh, informasi mengenai peristiwa kemudian. Yang kedelapan, ketidakberesan yang melibatkan manajemen dan karyawan. Yang kesembilan, komunikasi dari instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan terhadap kelemahan dalam praktis laporan keuangan. Yang kesepuluh, rencana yang memungkinkan mempengaruhi nilai atau klarifikasi aktiva. Yang kesebelas, yaitu pengungkapan saldo kompensasi atau perjanjian yang akan menyangkut pembatasan terhadap saldo kas dan penggunaan line of credit. Yang ke-12, pengurangan kelebihan dan atau keusangan persediaan menjadi lebih yang dapat direalisasikan. Yang ke-13, rugi dan dari komitmen perjanjian. Yang ke-14, hak atas aktiva, hak gadai atas aktiva dan aktiva yang dijanjikan. Yang ke-15, perjanjian untuk membeli kembali aktiva yang sebelumnya dijual. Yang ke-16, rugi dari komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau harga di atas harga pasar. Yang ke-17, pelanggaran hukum atau peraturan yang dampaknya harus dipertimbangkan untuk diungkapkan dalam laporan keuangan atau sebagai dasar untuk mencatat rugi bersyarat. Yang ke-18, kewajiban laba dan rugi bersyarat yang harus diungkapkan. Yang ke-19, tuntutan yang tidak dapat diungkapkan meskipun telah diberitahukan. Yang ke-20, hak atau perjanjian pembelian kembali saham perusahaan dan modal saham yang disisihkan untuk hak pembelian saham, watan dan konversi dan lain-lain. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Sampai jumpa kembali di presentasi selanjutnya. Terima kasih. Dah.